Halo, halo, bertemu kembali ya. Kali ini saya jalan-jalan di Taman Mahang. Jadi ini di sekitar Stanley gitu ada Taman Mahang. Hingga ada bukit kecil, lalu di puncak bukit ini bisa memandang sekeliling sih, tapi saya tidak perlihatkan. Sahabat, kali ini saya ingin mengajak atau lebih tepatnya mengundang sahabat semua untuk bagaimana kita belajar mengolah hidup. Saya bukan ahli pengolahan hidup atau apa gitu. Saya hanya seseorang yang mau belajar mengolah hidup. Belajar bagaimana kalau ternyata kita menyadari kita ini bukan pribadi yang sempurna. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana kita bertumbuh dalam hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa begitu, menjadi lebih sehat. Kalau dalam hidup kita ini ada banyak duri kalau boleh dikatakan. Jadi bagaimana kita hidup bersama duri-duri. Nah, satu cerita dari Santo Paulus. Kenal dong Santo Paulus, masa enggak? Saya juga Paulus, tapi bukan pengalaman saya. Santo Paulus menyadari dalam dirinya ada duri, cukup tajam, cukup mengganggu. Dan dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mau mengambil duri. Nah, duri yang dimaksud ini bukan benar-benar duri kayak duri mawar, duri bougainville, duri bambu, bukan. Tapi sesuatu dalam hidupnya yang membuat dia sakit. Dia tidak nyaman, bahkan boleh dikata menderita. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali. Dan Tuhan tidak mengabulkan. Tidak memenuhi permintaan Paulus. Dan Paulus mengatakan, ya sudah, kalau aku harus hidup bersama duri ini, semoga bisa menimbulkan sesuatu yang lebih baik. Nah, belajar dari Santo Paulus, itu kita bisa melihat begini. Pengalaman sehari-hari kita itu banyak. Ada kepahitan, kesusahan, itu yang datang. Lalu kita terkadang juga menyerah, nggak kuat. Mereka yang berumah tangga, relasi suami istri tidak nyaman. Mungkin suami atau istri itu punya ketergantungan, adiksi gitu dengan sesuatu. Adiksi drama, adiksi rokok, adiksi macam-macam. Kemudian kalau yang hidup sendiri terkadang juga mengalami perasaan sepi, kesepian. Ada yang mungkin juga tinggal bersama orang lain, tapi juga merasa kesepian. Ada yang orang kehilangan harapan. Ada banyak hal yang menjadi duri dalam hidup. Nah, setiap kita punya persoalannya, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita bersikap. Maka di awal ini, di pembukaan, saya ingin bercerita mengenai bunga mawar dan duri-durinya. Ada teman yang dia komplain, aduh, mengapa sih bunga mawar yang begitu indah harus ada durinya yang menusuk jari-jari, sakit rasanya. Tapi seorang kawan yang lain melihat berbeda. Dia melihat, wow, dari duri-duri ini ada bunga yang indah. Sahabat, dua sudut pandang yang berbeda. Satu, melihat negatifnya, melihat cacat celah dari sesuatu yang indah. Yang satu, melihat keindahan dari sesuatu yang buruk, melihat sisi positif dari kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, ini selalu hadir dalam hidup.
Namun ada implikasi yang lain. Jadi begini, kita hidup ini kan tidak pernah sendiri kan ya. Kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Minimal dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok lingkungan, gereja. Kita ini bersekutu, bersama-sama. Nah, dalam berelasi itu ada kalanya kita ini menjadi duri bagi orang lain. Kelompok kita ini indah, tapi ada titik-titik yang menyakitkan. Bisa jadi kita, sikap kita. Tapi ada juga kalanya kita menjadi bunga-bunga yang indah bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, jadi nanti kita akan masuk melihat satu persatu bagaimana kita mengelola, kita menghadapi duri-duri dalam diri kita. Tapi setidaknya di langkah awal ini baik kalau kita lihat, kapan aku menjadi bunga bagi orang lain? Kapan kehadiranku itu menjadi duri? Atau adakah dalam diriku, sikapku, kata-kataku, karakterku, gayaku, ini bagi orang lain, bagi kelompok, ini menjadi bunga atau menjadi duri? Apakah ini sesuatu yang bisa aku ubah atau tidak? Apakah ini permanen? Ataukah ini bisa aku kondisikan, aku latih untuk bisa berubah menjadi lebih baik? Sahabat, kali ini sampai di sini kita bermenung, kita melihat dalam diri. Melihat diri kita, melihat pengalaman kita, dan melihat potensi ke depannya. Nanti kita akan melihat duri yang pertama yang kita bahas adalah keputusasaan. Sekarang sampai di sini dan saya akan melanjutkan jalan-jalan saya. Tuhan memberkati.